Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini saya ucapkan rasa terima kasih banyak saya kepada Bapak Agus Sumaryanto, Magister Komputer, selaku pembimbing mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Untuk pembukaan ujian akhir semester Komunikasi Interpersonal, di sini pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kegiatan pembahasan saya. Dan pembahasan saya di sini saya mengambil tema opini terhadap suatu permasalahan, dan di sini saya mengambil berjudulkan tentang pembahasan topik saya, yakni cara menanggulangi pergaulan negatif di kalangan pelajar. Nah, kalangan pelajar ini banyak sekali ya pergaulan negatif, suatu tindakan, perilaku, dan moralitas akhlak yang kurang mencerminkan anak bangsa ya. Jadi pencerminan anak bangsa ini terpengaruh karena tercemarnya perilaku ini karena lingkungan sekitar, dan lingkungan sekitar ini dapat mempengaruhi akhlak kita, karena akhlak kita itu terpengaruh karena dari bagaimana cara kita bergaul yang baik dan bagaimana cara kita bergaul yang bisa dapat dicontohkan secara baik. Dan perilaku-perilaku yang menyimpang di kalangan pelajar ataupun mahasiswa ini sangatlah banyak sekali. Oleh karena itu perlu adanya suatu tindakan ya, mulai dari internal psikologis maupun eksternal psikologis. Dengan demikian perilaku, etika, akhlak, dan moralitas pelajar di kalangan generasi kita ini bisa dinormalisasikan, karena dari perilaku kita ini itu bisa sangat berpengaruh ya, karena di lingkungan sekitar kita, sehingga perubahan dari banyaknya yang ada itu menjadi sangat tidak terkontrol dan mudah untuk terpengaruh. Oleh karena itu kita harus bisa untuk merubah cara berpikir kita dan cara pandang kita terhadap suatu permasalahan dengan baik. Di sini saya akan memaparkan cara menanggulangi pergaulan negatif di kalangan pelajar. Nah, cara untuk menanggulangi di kalangan pelajar di sini ada dua, yakni ada secara internal maupun eksternal. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan secara internal. Nah, secara internal ini yang pertama adalah dengan memberikan pemahaman pendidikan agama kepada diri kita ya. Pemahaman pendidikan diri kita untuk merubah akhlak, etika, dan moralitas kita dengan cara memahami pendidikan agama dari akhlak kita, moralitas kita, untuk belajar agama, ilmu agama itu kita ikut mengaji. Nah, di sini kita dapat merubah sikap akhlak kita menjadi lebih baik lagi, karena tuntunan sholat ataupun kita mengaji tadarus Al-Quran itu kita mengajarkan kepada kita bagaimana ketakwaan kita dan bagaimana kita caranya untuk berubah menjadi sikap kita baik, karena kita beriman kepada Tuhan. Sehingga kita beriman kepada Tuhan ini, kita menjadi takwa kita, iman kita menjadi kuat karena berpegang teguh kepada agama. Yang kedua, di sini perlu adanya ikatan hubungan antara orang tua dengan anak. Hubungan orang tua dengan anak itu sangat penting sekali ya, karena hubungan kekerabatan antara orang tua itu anak sangatlah penting, karena
dapat menjalin hubungan yang baik psikologis dari didikan mental anak itu sendiri. Dengan kita mengajari pentingnya itu bagaimana etika dan akhlak sopan santun, tata krama di depan orang lain, seperti kita menghargai pendapat orang lain, cara kita pandang kita kepada orang yang lebih tua itu bagaimana. Nah, di sini kita banyak belajar dan bagaimana cara untuk bersikap yang baik ya kepada orang lain dan menghargai diri sendiri bagaimana caranya. Nah, disinilah kita diajari orang tua di bagaimana orang tua itu menjadi salah satu pegangan dan menjadi akhlak pertama kita untuk membangun akhlak yang baik untuk kita. Yang ketiga adalah dengan cara mengikuti aturan dan hukum yang berlaku di negara ini, negara Indonesia. Nah, kita mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia ini adalah sebuah cerminan kita itu mematuhi dan mengikuti sebuah kewajiban kita untuk menjalankan aturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan aturan hukum ini mengacukan kepada kita bahwasanya kita itu suruh hidup yang baik bagaimana, dan tata cara kehidupan yang diatur oleh perundang-undangan dan moralitas kita itu kita ikuti, karena aturan itu kan erat kaitannya dengan hukum, norma asusila gitu, norma agama, norma HAM itu merupakan salah satu aturan hukum. Oleh karena itu kita diharuskan untuk mematuhi aturan hukum, karena aturan hukum itu sangat mengikat kepada diri kita. Nah, yang keempat itu ada kita itu untuk memahami betul dan mengikuti bagaimana cara pandang kita untuk mendapatkan teman yang baik. Dengan memilih teman yang baik, bagaimana caranya untuk memilih teman yang baik, yakni kita pandai-pandainya pintar untuk melihat lingkungan dan kondisi kita, bagaimana terhadap lingkungan dan kondisi kita terhadap teman tersebut, apakah teman kita itu baik atau tidak. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya dari sisi positifnya untuk mengikuti perilaku yang baik, dan kita membuang perilaku yang negatif dari dia. Nah, kita di sini kita harus pintar-pintarnya untuk mencari teman yang baik, karena mencari teman yang baik itu menunjukkan sifat kita bagaimana untuk kedepannya nanti, sehingga kita perlu adanya pemilihan dan seleksi terhadap pemilihan teman yang baik. Nah, yang kelima di sini kita harus menjaga diri kita dan menahan diri kita dari perilaku-perilaku yang menyimpang terhadap suatu informasi internet. Dan informasi internet ini merupakan sebuah akses jalannya globalisasi, bagaimana jalannya tersebut berpengaruh baik atau tidaknya. Nah, akses globalisasi ini kebanyakan berkesimpangan dan negatif. Oleh karena itu arus globalisasi perlu kita adanya pemfilteran ya, penyaringan kembali mana yang baik dan mana yang buruk, kita bisa proses untuk menjadi akhlak yang kita terapkan, akhlak yang baik dan etika, dan bagaimana cara perilaku kita untuk menghadapi hal tersebut. Nah, kita harus pintar untuk cara pandang kita untuk membedakan mana yang baik dan yang mana buruk untuk pengaruh dari globalisasi, pengaruh internet. Nah ya, yang cara kedua ini eksternal ya, eksternal psikologis. Eksternal psikologis ini dari luar ya, dari luar eksternal psikologis untuk membangun
psikis dan mentalitas kita dari pengaruh luar, yakni caranya dengan penyuluhan. Bagaimana penyuluhan ini untuk kita bersama-sama mengerjakan suatu hal yang baik. Caranya adalah kita memberikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan agama Islam kepada diri kita, seperti penyuluhan di sekolah. Penyuluhan di sekolah ini memberikan kita bagaimana sih pemahaman kita, caranya untuk memberikan pemahaman pendidikan Pancasila. Kita mengerti Pancasila, ya. Kan ada 5 sila, dan 5 sila ini kita harus memahami, yakni yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus berpegang teguh kepada keagamaan kita dan mempererat kewajiban kita terhadap agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan kita tuh harus toleransi kepada sesama dan saling menghargai. 3. Persatuan Indonesia. Di sini kita artinya untuk saling mempererat hubungan kita dengan saling menjaga dan berucapkan baik, saling menghargai dan toleransi. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Di sini kita harus menjunjung tinggi pemerintahan kita. Dikarenakan menjunjung tinggi pemerintahan kita di sini sudah mencerminkan moralitas yang baik kepada pemerintahan kita, terhadap kinerja pemerintahan kita. Nah, yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini artian yang sangat mendalam. Hukum itu satu ya, sama antara yang lainnya. Hukum itu tidak memandang bulu dan hukum itu sama kesetaraannya. Jadi hukum itu perlu kita pedomankan dan untuk kita sebagai pegangan kita, karena hukum itu membuat jalan kehidupan kita menuju jalan yang baik. Nah, di sini saya memaparkan banyak sekali bagaimana caranya untuk cara menanggulangi pergaulan negatif di kalangan pelajar. Nah, kalangan pelajar ini banyak sekali ya, seperti kita contohnya tuh melakukan tawuran, melakukan narkoba, melakukan suatu tindakan-tindakan di luar dari hal yang sepatutnya untuk dicontoh ya. Hal yang sepatut contohnya itu sebagai kita generasi bangsa ini, kita melakukan tindakan yang baik kepada generasi bangsa ini dengan mencerminkan sebagai pelajar yang baik. Karena cita-cita kita di kemudian hari itu sangatlah penting, karena cita-cita yang suram itu, cita-cita yang kurang baik itu karena kita berperilaku yang buruk ya, berperilaku negatif terhadap lingkungan sekitar, sehingga kita bermasalah dengan hukum. Oleh karena kita kan bermasalah dengan hukum itu bukan hal yang baik ya, jadi kita bermasalah dengan hukum itu udah karena hukum dan tidak baik. Oleh karena itu kita di sini untuk bagaimana cara bersikap yang baik, perilaku yang baik dan akhlak yang baik, serta etika kepada orang tua bagaimana caranya. Nah, di sini kita perlu ditegaskan untuk bagaimana caranya kita menjadi yang baik. Oleh karena itu, kita selalu mengikuti aturan dan kewajiban yang diharuskan kita untuk mengikuti aturan tersebut. Ya, seperti kita memahami pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu perilaku dan etika kita. Nah, kita juga di samping itu juga harus memperkuat ilmu agama kita, berpegang teguh kepada keyakinan kita, ilmu agama kita, kepada Tuhan kita, untuk selalu
berlaku yang baik, normalisasitas yang baik, dan menjalin sikap hubungan yang baik antara kita dengan sang penguasa, sang cipta. Nah, sampai di sini saja saya memaparkan hasil dari pembahasan ujian akhir semester komunikasi interpersonal. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.